rumah ini. Gak usah belagak menjadi ratu di rumah ini. Udah tua seharusnya ya ngerti, gak usah nyusahin anak muda. Stop! Apa yang kamu lakukan terhadap ibuku? Istri kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil, seorang pria akhirnya pulang setelah 10 tahun merantau ke negeri orang. Ia bukan lagi pemuda miskin seperti dulu. Kini ia seorang miliarder sukses yang ingin memberi kejutan untuk ibunya. Namun, ketika ia tiba di rumah masa kecilnya, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan rumah bambu itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Ibunya duduk terikat di sebuah tiang. Tubuhnya basah kuyup dan seseorang sedang menyiram air ke wajahnya sambil tertawa. Orang itu adalah istrinya sendiri. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar dari mana kalian menyimak kisah ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silahkan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel ini. Mari kita saling mendoakan, semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Pagi itu, desa kecil di kaki perbukitan masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin menyentuh kulit, sementara suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari berbagai penjuru. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi kehidupan di desa itu sudah mulai bergerak perlahan. Di ujung jalan tanah yang sempit, berdiri sebuah rumah bambu yang sudah terlihat tua. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sebagian mulai renggang. Atapnya dari seng bekas yang berkarat, dan beberapa bagian sudah ditambal dengan potongan plastik. Rumah itu milik Sari, seorang perempuan sederhana yang telah lama menjalani hidup penuh perjuangan. Di dalam rumah kecil itu, seorang anak laki-laki sedang duduk di lantai tanah sambil mengikat tali sepatunya yang sudah lusuh. Anak itu bernama Arga. Usianya baru 17 tahun, tetapi wajahnya sudah menyimpan banyak keseriusan yang jarang terlihat pada anak seusianya. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena sering membantu ibunya bekerja di luar rumah. Sari keluar dari dapur kecil sambil membawa sepiring nasi sederhana dengan lauk tempe goreng. "Arga, makan dulu sebelum berangkat sekolah," ucapnya lembut. Arga menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, Bu." Ia mengambil piring itu dengan hati-hati. Nasi itu tidak banyak, tetapi Arga selalu makan dengan penuh rasa syukur. Sari duduk di dekat pintu sambil memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Di wajahnya terlihat garis-garis kelelahan yang terbentuk dari bertahun-tahun bekerja keras. Sejak suaminya meninggal ketika Arga masih kecil, Sari harus menghadapi hidup sendirian. Ia bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang mencuci pakaian tetangga, kadang membantu memanen di ladang orang, kadang juga menjual gorengan di pasar pagi. Semua ia lakukan hanya untuk satu tujuan, agar Arga bisa tetap sekolah. Sari selalu percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan bagi anaknya untuk keluar dari kemiskinan. "Arga," kata Sari pelan. Arga mengangkat wajahnya. "Iya, Bu. Suatu hari nanti, kamu harus pergi dari desa ini." Arga terdiam sejenak. Sari melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. "Dunia ini luas, Nak. Desa ini terlalu kecil untuk mimpi kamu." Arga menunduk sambil menggenggam sendoknya. Sejujurnya, ia sering memikirkan hal itu. Ia ingin membantu ibunya. Ia ingin memperbaiki rumah mereka. Ia ingin melihat ibunya berhenti bekerja keras setiap hari. Namun semua itu terasa seperti mimpi yang sangat jauh. "Bu," Arga berkata pelan. "Kalau Arga pergi jauh, ibu tidak akan kesepian?" Sari tersenyum hangat. "Selama kamu bahagia, ibu tidak akan pernah merasa kesepian."
Jawaban itu membuat dada Arga terasa hangat sekaligus berat. Setelah sarapan, Arga berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jaraknya hampir 3 kilometer dari rumah. Jalan yang ia lalui adalah jalan tanah yang berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan. Namun Arga tidak pernah mengeluh. Sepanjang perjalanan, ia sering membayangkan masa depan yang berbeda. Ia membayangkan rumah yang tidak bocor ketika hujan. Ia membayangkan ibunya bisa beristirahat tanpa harus bekerja setiap hari. Dan ia membayangkan dirinya berhasil menjadi seseorang yang bisa membuat ibunya bangga. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Pagi sekolah, sore membantu ibunya bekerja. Malam belajar dengan lampu kecil yang sering redup karena listrik di desa itu tidak selalu stabil. Meski begitu, Arga selalu menjadi siswa yang rajin. Guru-guru di sekolahnya mengenal Arga sebagai anak yang tekun dan tidak pernah menyerah. Suatu sore sepulang sekolah, Arga membantu ibunya mencuci pakaian di halaman rumah. Air dari sumur terasa dingin di tangan mereka. Sari memandang anaknya yang sedang mengucek pakaian dengan penuh perhatian. "Kamu capek, Nak?" Arga menggeleng. "Tidak, Bu." Sari tahu anaknya sering menyembunyikan rasa lelahnya. Namun Arga selalu berusaha terlihat kuat. Tiba-tiba Arga berkata pelan, "Bu, kalau suatu hari Arga bisa berhasil, Arga ingin membangun rumah yang bagus untuk ibu." Sari tertawa kecil. "Rumah seperti apa?" "Rumah yang atapnya tidak bocor," kata Arga sambil tersenyum. Sari terdiam beberapa detik. Di matanya terlihat kilatan haru yang ia sembunyikan. "Ibu tidak butuh rumah besar, Nak. Yang ibu butuhkan hanya melihat kamu hidup bahagia." Arga menunduk. Namun dalam hatinya ia sudah membuat janji. Suatu hari ia akan mengubah hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mulai beredar di desa. Sebuah perusahaan sedang membuka kesempatan kerja di luar negeri. Banyak pemuda desa membicarakan hal itu di warung kopi kecil dekat jalan utama. Arga mendengar kabar itu dari temannya di sekolah. Katanya kerja di Korea, gajinya besar sekali. Arga tidak langsung percaya. Baginya Korea adalah tempat yang sangat jauh. Tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa ia datangi. Namun malam itu, setelah makan malam sederhana, Arga memberanikan diri berbicara kepada ibunya. "Bu, Arga mendengar ada kesempatan kerja ke luar negeri." Sari mengangkat wajahnya. "Kemana?" "Katanya ke Korea." Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah anaknya dengan penuh perhatian. Arga melanjutkan dengan suara pelan. "Kalau Arga bisa pergi ke sana, mungkin Arga bisa menghasilkan uang lebih banyak. Rumah ini bisa kita perbaiki. Ibu juga tidak perlu bekerja terlalu keras lagi." Sari menarik napas perlahan. "Pergi ke negeri orang bukan hal yang mudah, Nak." Arga mengangguk. "Aku tahu, Bu." Suasana rumah itu menjadi sunyi sejenak. Angin malam bertiup pelan melalui celah dinding bambu. Sari kemudian berkata dengan suara yang tenang, "Kalau itu benar-benar bisa membuka jalan hidup kamu, ibu tidak akan melarang." Arga menatap ibunya dengan terkejut. "Benarkah, Bu?" Sari mengangguk pelan. "Ibu hanya punya satu harapan." "Apa itu, Bu?" "Jangan pernah lupa pulang." Kalimat itu terasa sederhana. Namun bagi Arga, kata-kata itu seperti janji yang harus ia pegang sepanjang hidupnya. Malam itu Arga tidak bisa tidur dengan mudah. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang masa depan, tentang negeri yang belum pernah ia lihat. Tentang kehidupan yang mungkin sangat berbeda dari desa kecil ini. Namun satu hal yang paling kuat di hatinya adalah wajah ibunya. Ia ingin membuat perempuan itu tersenyum tanpa rasa lelah lagi. Beberapa hari kemudian, Arga mulai mencari informasi lebih banyak tentang kesempatan kerja itu. Ia berbicara dengan kepala desa. Ia bertanya kepada orang-orang yang pernah bekerja di luar negeri. Semakin banyak ia mendengar, semakin besar harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Kesempatan itu memang sulit, namun bukan tidak mungkin. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Arga berdiri di depan rumahnya sambil memandang langit yang berubah warna menjadi jingga. Sari keluar dari rumah dan berdiri di sampingnya. "Kamu sedang memikirkan masa depan kamu ya, Nak?"
Arga tersenyum kecil. Iya, Bu. Sari menatap langit yang sama. Pergilah sejauh yang kamu bisa. Namun jangan pernah lupa jalan pulang. Arga mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia membuat janji yang tidak pernah ia ucapkan dengan suara keras. Suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan sebagai anak miskin dari rumah bambu, tetapi sebagai seseorang yang bisa membawa kebahagiaan bagi ibunya. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil segera akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pesawat yang membawa Arga akhirnya mendarat di sebuah bandara besar yang dipenuhi cahaya terang dan suara pengumuman yang tidak ia mengerti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga benar-benar merasa berada di dunia yang berbeda. Udara dingin langsung menyambut ketika ia keluar dari pintu bandara. Angin terasa tajam menusuk kulit, sangat berbeda dengan udara hangat di desa tempat ia dibesarkan. Arga menarik napas panjang. Inilah awal perjalanan barunya. Ia datang bersama beberapa pekerja lain dari berbagai daerah. Wajah-wajah mereka sama-sama menunjukkan rasa gugup sekaligus harapan. Seorang petugas perusahaan menjemput mereka dan membawa mereka ke sebuah asrama pekerja. Gedung itu tinggi dan rapi, tetapi kamar yang mereka tempati sangat sederhana. Satu kamar berisi 4 orang. Tempat tidur bertingkat, lemari kecil, dan jendela yang memperlihatkan kota besar yang terus bergerak tanpa henti. Malam pertama di negeri orang terasa sangat panjang bagi Arga. Ia berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang jauh ke desa. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang menutup pintu rumah bambu mereka. Ia membayangkan suara jangkrik di malam hari. Ia membayangkan halaman kecil yang biasa ia sapu setiap pagi. Kerinduan itu datang begitu cepat, namun Arga menguatkan hatinya. Ia tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Keesokan paginya pekerjaan dimulai. Pabrik tempat Arga bekerja sangat besar. Mesin-mesin berdiri tinggi dan suara logam saling beradu terdengar hampir sepanjang waktu. Arga ditempatkan di bagian produksi. Pekerjaannya tidak mudah. Ia harus berdiri berjam-jam. Gerakan tangannya harus cepat dan tepat. Kesalahan kecil bisa membuat proses produksi terhenti. Hari pertama terasa sangat melelahkan. Ketika kembali ke asrama malam itu, tubuh Arga terasa sangat pegal. Tangannya bahkan sedikit gemetar ketika ia mencoba makan. Namun ketika ia membuka ponsel dan melihat foto ibunya yang ia simpan, hatinya kembali kuat. Ia mengirim pesan sederhana kepada ibunya. Bu, Arga sudah sampai dengan selamat. Beberapa saat kemudian balasan datang. Alhamdulillah, ibu selalu mendoakan kamu di sini. Arga tersenyum kecil. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Bangun pagi, bekerja sepanjang hari, kembali ke asrama dengan tubuh lelah. Namun Arga selalu berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Ia belajar lebih cepat daripada pekerja lain. Ia memperhatikan setiap detail. Dan perlahan para supervisor mulai menyadari ketekunannya. Suatu malam seorang pekerja senior bernama Jun duduk di sebelahnya di ruang makan asrama. Kamu pekerja yang rajin, kata Jun dalam bahasa yang masih bercampur dengan bahasa isyarat. Arga tersenyum sopan. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Jun mengangguk. Kalau kamu terus bekerja seperti ini, kamu bisa naik posisi. Kata-kata itu membuat Arga semakin bersemangat. Ia mulai belajar bahasa sedikit demi sedikit. Setiap malam, ia membuka buku kecil yang ia beli dari toko dekat pabrik. Ia menulis kata-kata baru, menghafalnya, dan mencoba menggunakannya saat berbicara dengan pekerja lain. Perjuangan itu tidak mudah. Beberapa kali ia melakukan kesalahan. Beberapa kali ia merasa hampir menyerah. Namun, setiap kali kelelahan datang, ia selalu mengingat wajah ibunya. Itu cukup untuk membuatnya bertahan. Bulan demi bulan berlalu. Gaji pertama yang ia terima terasa seperti hadiah besar bagi Arga. Uang itu tidak langsung ia gunakan untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke bank dan mengirim sebagian besar uang itu ke desa. Beberapa hari kemudian, ibunya menelpon. Suara Sari terdengar sangat bahagia. Arga, uangnya sudah ibu terima. Arga tersenyum.
Gunakan untuk kebutuhan ibu. Sari tertawa kecil. Ibu bahkan belum pernah melihat uang sebanyak ini. Arga merasa dadanya hangat. Di kejauhan, Maya juga berbicara melalui telepon. Tenang saja, Mas. Ibu baik-baik saja di sini. Aku akan menjaga beliau. Arga mengangguk. Meski mereka tidak bisa saling melihat. Terima kasih. Waktu berjalan semakin cepat. 1 tahun berlalu. 2 tahun berlalu. Arga bukan lagi pekerja baru di pabrik itu. Ia sudah dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar. Gajinya pun meningkat. Namun sesuatu yang lebih besar mulai terjadi dalam hidupnya. Suatu hari setelah jam kerja, John mengajak Arga berbicara di sebuah kedai kecil dekat pabrik. Arga, kamu pernah berpikir untuk membuka usaha sendiri? Arga terkejut. Usaha? John mengangguk. Kamu pekerja keras. Banyak orang seperti kamu berhasil membuka bisnis kecil di sini. Kata-kata itu terus terngiang di pikiran Arga. Malam itu ia tidak bisa tidur dengan mudah. Ia memikirkan kemungkinan baru. Bagaimana jika ia tidak hanya bekerja? Bagaimana jika ia mencoba membangun sesuatu sendiri? Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Arga akhirnya memberanikan diri memulai usaha kecil. Awalnya hanya perdagangan barang sederhana. Ia membeli barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain dengan keuntungan kecil. Langkah itu sangat berisiko. Beberapa kali ia hampir kehilangan semua uangnya. Namun Arga tidak menyerah. Perlahan bisnis kecil itu mulai berkembang. Keuntungan kecil berubah menjadi keuntungan yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian Arga bahkan membuka perusahaan sendiri. Dari pekerja pabrik sederhana, ia perlahan berubah menjadi pengusaha yang mulai dikenal di lingkungannya. Kesuksesan itu datang dengan sangat cepat. Namun di tengah semua kesibukan itu, satu hal perlahan berubah. Arga semakin jarang pulang ke desa. Awalnya ia berjanji akan pulang setiap tahun. Namun pekerjaan selalu menahannya. Ia hanya mengirim uang lebih banyak kepada Maya. Ia percaya semua itu cukup untuk membahagiakan ibunya. Tanpa ia sadari, jarak yang semakin jauh mulai menciptakan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan akan mengubah kehidupan orang-orang yang ia cintai. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Kota tempat Arga tinggal kini tidak lagi terasa asing baginya. Jalan-jalan yang dulu membingungkan, sekarang sudah ia hafal. Bahasa yang dulu terdengar sulit, kini mulai ia pahami dengan lancar. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada lingkungannya. Perubahan itu terjadi pada hidupnya. Usaha kecil yang dulu ia mulai dengan penuh keraguan, kini berkembang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Awalnya Arga hanya berdagang barang-barang sederhana, membeli dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain dengan keuntungan kecil. Namun Arga memiliki satu kelebihan yang jarang dimiliki orang lain. Ia sangat teliti. Ia selalu menghitung dengan hati-hati setiap keputusan yang ia buat. Ia memperhatikan kebutuhan pasar, mempelajari cara kerja bisnis, dan tidak pernah takut untuk belajar dari kesalahan. Beberapa kali ia hampir mengalami kerugian besar. Ada saat ketika barang yang ia beli tidak laku di pasaran. Ada juga saat ketika ia hampir ditipu oleh rekan bisnis yang tidak jujur. Namun setiap masalah selalu ia hadapi dengan sabar. Perlahan usahanya mulai berkembang. Dari perdagangan kecil, ia mulai masuk ke bisnis distribusi barang. Ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal untuk memasok produk ke berbagai toko. Arga bekerja hampir tanpa henti. Pagi hingga malam ia mengurus bisnisnya. Kadang ia bahkan hanya tidur beberapa jam karena harus memeriksa laporan atau bertemu dengan klien baru. Namun, semua kerja keras itu akhirnya mulai menunjukkan hasil. Suatu sore, Arga berdiri di depan jendela kantor kecil yang baru saja ia sewa. Dari lantai atas gedung itu, ia bisa melihat jalan raya yang dipenuhi kendaraan. Beberapa tahun yang lalu, ia hanyalah seorang pekerja pabrik. Sekarang, ia memiliki perusahaan sendiri. Perasaan itu sulit dijelaskan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nama Maya muncul di layar. Arga segera mengangkat telepon itu. "Halo?" Suara Maya terdengar ceria. "Mas, bagaimana kabarmu?" "Baik," jawab Arga sambil tersenyum. "Di desa juga baik-baik saja?" Maya tertawa kecil. "Tentu saja, ibu juga sehat." Arga merasa lega mendengar itu. Ia selalu khawatir tentang ibunya yang sudah semakin tua. Setiap bulan ia mengirim uang yang jumlahnya semakin besar ke rekening Maya. Baginya, uang itu bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia ingin ibunya hidup nyaman.
Mas tidak perlu khawatir, kata Maya. Aku selalu merawat ibu dengan baik. Arga mengangguk pelan. Terima kasih sudah menjaga ibu. Setelah telepon itu selesai, Arga kembali menatap jalan di luar jendela. Di dalam hatinya, ia merasa tenang. Ia percaya semua yang ia lakukan sekarang adalah untuk masa depan keluarganya. Waktu terus berjalan. Bisnis Arga berkembang semakin pesat. Ia mulai memiliki beberapa karyawan yang membantu menjalankan perusahaan. Kantornya yang dulu kecil kini pindah ke gedung yang lebih besar. Ia bahkan membeli mobil pertamanya. Bagi Arga, mobil itu bukan sekadar kendaraan. Mobil itu adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Suatu malam, ia duduk sendirian di kantornya setelah semua karyawan pulang. Di meja kerjanya ada beberapa laporan keuangan. Angka-angka di dalam laporan itu membuat Arga terdiam lama. Keuntungan perusahaannya tahun itu sangat besar. Jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan ketika pertama kali datang ke negeri ini. Arga menutup laporan itu perlahan. Ia bersandar di kursinya sambil menarik napas panjang. Perjalanan hidupnya terasa seperti mimpi. Dari rumah bambu di desa kecil, kini ia berdiri di tengah kota besar dengan kesuksesan yang terus tumbuh. Namun di tengah semua keberhasilan itu, ada satu hal yang diam-diam mulai berubah. Waktu. Waktu yang ia miliki untuk keluarganya semakin sedikit. Awalnya, Arga selalu berusaha menelpon ibunya setiap minggu. Ia ingin mendengar suara Sari dan mengetahui keadaan di desa. Namun semakin besar bisnisnya, semakin padat jadwalnya. Pertemuan dengan klien, perjalanan bisnis, pengurusan perusahaan. Semua itu membuat hari-harinya terasa sangat cepat berlalu. Kadang ia baru menyadari sudah beberapa minggu ia tidak menelpon rumah. Suatu malam, Arga akhirnya memutuskan menelpon. Telepon itu diangkat oleh Maya. "Halo Mas, bagaimana keadaan Ibu?" Maya menjawab dengan santai. "Ibu baik-baik saja, beliau sedang tidur sekarang." Arga mengangguk. "Kalau Ibu bangun, sampaikan salam dari aku." "Tentu saja." Percakapan itu tidak berlangsung lama. Namun setelah telepon ditutup, Arga merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Seolah ada jarak yang perlahan muncul antara dirinya dan rumah yang ia tinggalkan. Namun ia segera menepis pikiran itu. Ia percaya Maya adalah orang yang baik. Ia percaya ibunya dirawat dengan baik. Hari-hari kembali berjalan. Bisnis Arga terus berkembang. Ia mulai melakukan investasi di berbagai bidang. Perusahaannya semakin dikenal. Beberapa media bisnis bahkan menulis tentang kisah suksesnya sebagai pengusaha yang memulai dari nol. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Arga telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Orang-orang di sekitarnya mulai menyebutnya sebagai miliarder muda. Namun setiap kali mendengar sebutan itu, Arga hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ia tetap merasa seperti anak desa yang dulu. Anak yang pernah berjanji kepada ibunya bahwa suatu hari ia akan mengubah hidup mereka. Suatu malam setelah menghadiri pertemuan bisnis besar, Arga kembali ke apartemennya yang luas. Apartemen itu berada di lantai tinggi dengan pemandangan kota yang penuh cahaya. Ia berdiri di balkon sambil memandang lampu-lampu yang berkilauan di bawah sana. Kesuksesan yang ia capai terasa nyata. Namun tiba-tiba sebuah perasaan aneh muncul di hatinya. Rasa rindu. Rindu pada sesuatu yang sangat sederhana. Ia merindukan suara angin di desa. Ia merindukan halaman kecil rumahnya. Dan yang paling ia rindukan adalah suara ibunya memanggil namanya di pagi hari. Arga menatap langit malam yang gelap. Sudah lama sekali ia tidak pulang. Mungkin sudah waktunya ia kembali melihat desa itu. Namun ia belum tahu bahwa di desa kecil yang ia rindukan itu, kehidupan tidak lagi sama seperti yang ia bayangkan. Di desa kecil tempat Arga dilahirkan, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada lampu kota yang menyala sepanjang malam. Hanya rumah-rumah sederhana, jalan tanah yang sepi, dan kehidupan yang berjalan perlahan.
Namun di balik ketenangan desa itu, sesuatu perlahan berubah. Rumah bambu milik Sari kini tidak lagi serapuh dulu. Beberapa bagian sudah diperbaiki. Atap seng yang dulu bocor telah diganti dengan yang lebih baik. Dinding bambu juga sudah diperkuat. Semua itu terjadi karena uang yang dikirim Arga setiap bulan. Di desa itu, orang-orang mulai berbicara tentang keberhasilan Arga di negeri orang. Anak Sari sekarang sukses besar. Katanya sudah punya perusahaan. Uangnya banyak sekali. Kabar itu menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Awalnya Sari hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita itu. Ia tidak pernah membanggakan anaknya secara berlebihan. Baginya yang paling penting hanyalah satu hal, Arga sehat dan baik-baik saja. Namun berbeda dengan Sari, Maya mulai merasakan sesuatu yang lain. Sejak Arga semakin sukses dan uang yang ia kirim semakin banyak, Maya mulai merasa hidupnya berubah. Ia tidak lagi bekerja di warung bibinya seperti dulu. Ia mulai membeli pakaian baru. Ia sering pergi ke pasar dengan membawa uang lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa tetangga bahkan mulai melihat Maya menggunakan perhiasan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Pada awalnya, perubahan itu tidak terlalu terlihat. Maya masih terlihat ramah kepada Sari. Ia masih membantu pekerjaan rumah. Ia masih memanggil ibu dengan suara lembut. Namun perlahan semuanya mulai berubah. Suatu pagi Sari sedang menyapu halaman rumah ketika Maya keluar dari kamar dengan wajah yang terlihat kesal. "Ibu," kata Maya dengan nada tidak sabar. "Kenapa halaman masih kotor begini?" Sari terdiam sejenak. Ia sebenarnya sudah menyapu sejak pagi. Tetapi angin desa sering membawa daun-daun kering kembali ke halaman. "Ibu sedang membersihkannya," jawab Sari pelan. Maya menghela napas panjang. Kalau pekerjaan rumah saja tidak bisa beres, bagaimana rumah ini bisa rapi? Nada suaranya terasa berbeda. Tidak lagi lembut seperti dulu. Sari hanya menunduk dan melanjutkan menyapu. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Beberapa hari kemudian, kejadian seperti itu kembali terulang. Sari sedang memasak di dapur kecil ketika Maya masuk dengan wajah yang tidak senang. "Kenapa makanannya cuma ini lagi?" Sari menoleh. "Hari ini ibu masak sayur dan tempe. Biasanya Arga juga suka makan ini." Maya menggeleng dengan wajah kesal. "Sekarang hidup kita sudah berbeda, Bu. Mas Arga kirim uang banyak setiap bulan. Kita tidak harus makan sederhana terus." Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Ia tidak pernah berpikir menggunakan uang Arga untuk hidup mewah. Baginya, uang itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah lebih dari cukup. Namun Maya mulai berpikir berbeda. Sejak saat itu sikapnya semakin berubah. Ia mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana ia pergi. Kadang ia pulang sore, kadang menjelang malam. Jika Sari bertanya dengan hati-hati, Maya sering menjawab dengan nada yang tidak sabar. "Ibu tidak perlu tahu semuanya. Yang penting rumah ini tetap berjalan." Sari hanya bisa diam. Ia mencoba memahami keadaan. Mungkin Maya hanya lelah. Mungkin ia hanya sedang menghadapi masalah. Namun hari-hari berikutnya justru semakin berat. Suatu sore, ketika Sari sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Maya datang dengan wajah marah. "Kenapa baju ini belum dicuci?" Sari terkejut. "Itu baru saja ibu kumpulkan. Ibu akan mencucinya sekarang." Maya menggeleng keras. "Ibu selalu lambat melakukan semuanya. Kalau ibu tidak bisa membantu pekerjaan rumah, sebaiknya ibu istirahat saja di kamar." Kata-kata itu terdengar seperti teguran biasa, namun nada suaranya terasa seperti perintah. Sejak hari itu, Maya mulai memperlakukan Sari seperti pembantu di rumah sendiri. Ia sering menyuruh Sari melakukan banyak pekerjaan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, bahkan terkadang pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Maya sendiri. Tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah itu mulai memperhatikan perubahan tersebut. Suatu sore, Bu Rini, tetangga yang sering berbicara dengan Sari, melihat Sari sedang membawa ember besar berisi pakaian basah. "Ibu tidak capek?" Sari tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Namun Bu Rini bisa melihat tubuh Sari yang mulai membungkuk karena kelelahan. Beberapa kali Bu Rini juga mendengar Maya memarahi Sari dari dalam rumah.
namun tidak ada yang berani ikut campur. Masalah keluarga dianggap sebagai urusan pribadi. Hari demi hari, keadaan menjadi semakin berat bagi Sari. Namun, ia tidak pernah mengeluh kepada Arga. Setiap kali Arga menelpon, Sari selalu menjawab dengan suara ceria. "Ibu baik-baik saja di sini. Kamu tidak perlu khawatir." Arga percaya pada setiap kata ibunya. Ia juga percaya pada Maya. Baginya, Maya adalah perempuan yang ia nikahi dengan penuh harapan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di desa kecil itu, ibunya perlahan mulai menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Suatu malam, ketika hujan turun cukup deras, Sari duduk sendirian di ruang depan rumah. Angin dingin masuk melalui celah dinding bambu. Dari kamar, suara Maya terdengar sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Nada suaranya terdengar santai. Kadang bahkan terdengar tertawa. Sari memandang lantai rumah dengan mata yang kosong. Ia tidak merasa marah. Ia tidak merasa benci. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, kesepian. Namun di dalam hatinya, ia tetap memegang satu keyakinan. Suatu hari nanti Arga akan pulang. Dan ketika hari itu tiba, semuanya mungkin akan kembali seperti dulu. Hari-hari di rumah kecil itu mulai terasa semakin berat bagi Sari. Usianya yang sudah tidak muda lagi membuat tubuhnya cepat lelah. Tetapi pekerjaan rumah justru semakin banyak sejak Maya mulai jarang melakukannya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Sari sudah bangun dari tempat tidurnya. Ia berjalan perlahan menuju dapur kecil di belakang rumah, menyalakan kompor, lalu mulai memasak. Dulu ketika Arga masih tinggal bersama mereka, dapur itu sering dipenuhi suara tawa. Arga suka membantu memotong sayur atau sekadar duduk di bangku kecil sambil bercerita tentang sekolahnya. Namun sekarang, dapur itu terasa sunyi. Sari memasak sendirian. Setelah selesai memasak, ia membersihkan rumah, menyapu halaman, lalu mencuci pakaian. Semua pekerjaan itu ia lakukan tanpa pernah mengeluh. Bagi Sari, bekerja bukan hal yang asing. Sejak muda, ia sudah terbiasa hidup sederhana. Namun yang membuat hatinya terasa berat bukanlah pekerjaan itu. Yang membuatnya sedih adalah perubahan sikap Maya. Pagi itu, Maya keluar dari kamar dengan wajah yang terlihat tidak senang. Rambutnya masih acak-acakan, dan ia berjalan ke dapur tanpa menyapa. "Makanannya sudah siap?" tanyanya singkat. "Sudah," jawab Sari lembut. Di meja sudah ada nasi, telur dadar, dan sayur sederhana. Maya duduk di kursi sambil melihat makanan itu dengan wajah kurang puas. "Kenapa menunya selalu sederhana begini?" Sari menoleh dengan pelan. "Ibu pikir ini sudah cukup." Maya menghela napas panjang. "Mas Arga kirim uang banyak setiap bulan." "Kita seharusnya bisa makan lebih enak dari ini." Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan melanjutkan mencuci piring di dapur. Setelah makan, Maya langsung pergi keluar rumah tanpa mengatakan kemana ia akan pergi. Sari hanya melihat dari pintu ketika Maya berjalan menjauh di jalan desa. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Bu Rini, yang rumahnya tidak jauh dari sana, sering melihat Sari bekerja sendirian hampir sepanjang hari. Suatu siang ketika matahari sedang sangat terik, Bu Rini datang membawa segelas air. "Ibu istirahat dulu," katanya. Sari tersenyum kecil. "Terima kasih." Bu Rini memandangnya dengan wajah khawatir. "Ibu kelihatan capek sekali." Sari menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Namun Bu Rini tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Beberapa kali ia mendengar suara Maya membentak dari dalam rumah. Bahkan suatu kali ia melihat Maya melemparkan ember ke halaman karena merasa pekerjaan rumah belum selesai. Tetapi seperti tetangga lainnya, Bu Rini tidak berani ikut campur terlalu jauh. Ia hanya bisa membantu sebisanya. Sementara itu, Maya semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang ia pergi ke pasar, kadang ia pergi ke rumah temannya di desa sebelah. Setiap kali pulang, wajahnya sering terlihat kesal. Suatu sore, ketika langit mulai gelap, Sari sedang duduk di depan rumah sambil memperbaiki baju yang sobek. Maya datang dengan langkah cepat. "Kenapa halaman masih berantakan?" Sari terkejut. Ia melihat beberapa daun kering memang berserakan karena angin sore. "Ibu belum sempat menyapunya lagi." Maya langsung mengambil sapu dari sudut halaman, lalu melemparkannya ke arah Sari. "Kalau begitu, sapu sekarang juga." Nada suaranya keras. Sari memungut sapu itu tanpa berkata apa-apa.
Ia mulai membersihkan halaman dengan gerakan pelan. Di dalam hatinya ia merasa sedih, tetapi ia tidak ingin memperbesar masalah. Bagi Sari, yang paling penting adalah Arga tetap tenang bekerja di negeri orang. Malam itu ketika semua pekerjaan selesai, Sari duduk sendirian di ruang depan rumah. Lampu kecil menggantung di langit-langit bambu. Cahayanya redup. Sari mengambil ponsel kecil yang ia miliki. Ponsel itu adalah hadiah dari Arga beberapa tahun yang lalu. Ia melihat pesan terakhir dari anaknya. "Bu, doakan Arga supaya bisnisnya lancar." Sari tersenyum. Ia selalu mendoakan anaknya setiap hari. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Setiap kali Arga menelpon, Sari selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Maya juga sering berbicara di telepon dengan Arga. Dan setiap kali itu terjadi, Maya selalu bersikap sangat manis. "Mas, tidak perlu khawatir, ibu sehat, rumah juga baik-baik saja." Arga selalu percaya pada kata-kata itu. Ia tidak tahu bahwa di balik semua itu, ibunya sering menahan air mata sendirian. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Angin bertiup kencang hingga membuat pintu bambu rumah itu berderit. Sari sedang menutup jendela ketika Maya keluar dari kamar dengan wajah kesal. "Kenapa lantai masih basah?" "Hujan masuk dari celah pintu," jawab Sari pelan. Maya menggeleng dengan wajah tidak sabar. Ibu selalu punya alasan. Ia kemudian mengambil kain pel, lalu melemparkannya ke arah Sari. "Bersihkan sekarang." Sari memungut kain itu. Ia mulai mengelap lantai sambil menahan rasa dingin yang mulai merayap ke tubuhnya. Di luar rumah, hujan terus turun. Suara air jatuh di atap seng terdengar keras. Sari berhenti sejenak dan memandang ke arah langit malam yang gelap melalui celah pintu. Di dalam hatinya hanya ada satu harapan. Ia berharap suatu hari Arga akan pulang. Bukan untuk melihat kemewahan atau keberhasilan, tetapi hanya untuk kembali duduk bersamanya di rumah bambu itu seperti dulu. Tanpa ia sadari, hari itu sebenarnya semakin dekat. Di kota besar yang jauh dari desa kecil tempat ia lahirkan, kehidupan Arga berjalan sangat cepat. Hari-harinya dipenuhi rapat, perjalanan bisnis, dan berbagai keputusan penting yang harus ia ambil sebagai pemilik perusahaan. Namun di balik semua kesibukan itu, ada satu perasaan yang semakin sering muncul di dalam hatinya. Rindu. Rindu pada rumah kecil di desa. Rindu pada suara ibunya. Rindu pada kehidupan sederhana yang pernah ia jalani. Suatu malam setelah menyelesaikan pertemuan bisnis yang panjang, Arga duduk sendirian di ruang kerjanya. Gedung kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu di luar jendela memperlihatkan kota yang masih sibuk meski malam sudah larut. Di atas mejanya ada beberapa laporan keuangan. Perusahaannya baru saja mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarahnya. Banyak orang mengucapkan selamat kepadanya. Banyak orang memuji keberhasilannya. Namun entah mengapa, malam itu Arga justru merasa sangat sunyi. Ia mengambil ponselnya dan membuka galeri foto. Di sana ada sebuah foto lama. Foto dirinya bersama ibunya di depan rumah bambu mereka. Foto itu diambil sebelum ia berangkat ke Korea bertahun-tahun lalu. Sari terlihat tersenyum hangat, sementara Arga berdiri di sampingnya dengan wajah penuh harapan. Arga menatap foto itu lama sekali. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Sudah berapa lama ia tidak pulang? Ia mencoba mengingat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu terasa berjalan terlalu cepat. Arga menghela napas panjang. "Aku harus pulang," gumamnya pelan. Keputusan itu datang begitu saja, namun terasa sangat kuat. Ia ingin melihat ibunya. Ia ingin berjalan lagi di jalan desa yang dulu ia lalui setiap hari. Dan ia ingin memberi kejutan kepada keluarga kecilnya setelah bertahun-tahun bekerja jauh dari rumah. Keesokan paginya Arga langsung mengatur semuanya. Ia tidak memberitahu siapapun di desa. Tidak kepada Maya, tidak juga kepada ibunya. Ia ingin kedatangannya benar-benar menjadi kejutan. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan terkejut
sekaligus bahagia ketika melihatnya tiba-tiba berdiri di depan rumah. Bayangan itu membuat hatinya terasa hangat. Beberapa hari kemudian Arga sudah berada di pesawat yang membawanya kembali ke tanah air. Di kursinya, ia duduk sambil menatap keluar jendela. Awan putih terbentang luas di bawah mereka. Perjalanan panjang itu membuatnya banyak berpikir tentang masa lalu, tentang perjalanan hidupnya, dan tentang semua yang telah ia capai. Namun di antara semua pikiran itu, satu wajah selalu muncul di benaknya. Wajah ibunya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Arga merasa akhirnya ia bisa membawa sesuatu yang layak untuk keluarganya. Ia bahkan sudah mempersiapkan rencana untuk membangun rumah baru bagi ibunya. Rumah yang lebih nyaman, rumah yang tidak lagi bocor ketika hujan. Pesawat akhirnya mendarat. Udara hangat langsung menyambut ketika Arga keluar dari bandara. Perasaan itu terasa aneh sekaligus menyenangkan. Sudah lama sekali ia tidak merasakan udara seperti ini. Dari bandara, Arga menyewa mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju desa. Jalan yang ia lalui perlahan berubah. Dari jalan tol yang ramai, menjadi jalan kota yang padat. Kemudian menjadi jalan desa yang lebih sempit. Pemandangan yang ia lihat dari jendela mobil terasa sangat akrab. Sawah hijau terbentang di kiri kanan jalan. Beberapa petani terlihat sedang bekerja di ladang. Anak-anak kecil berlari di pinggir jalan sambil tertawa. Semua itu membuat hati Arga terasa hangat. Mobil yang ia tumpangi akhirnya memasuki desa tempat ia dibesarkan. Arga memperhatikan setiap sudut dengan penuh perhatian. Beberapa rumah terlihat sudah berubah. Beberapa jalan sudah diperbaiki. Namun banyak hal juga masih terlihat sama seperti dulu. Warung kecil di dekat tikungan jalan masih ada. Pohon besar di pinggir lapangan desa juga masih berdiri kokoh. Mobil melaju perlahan menuju rumahnya. Jantung Arga mulai berdetak lebih cepat. Ia hampir tidak percaya akhirnya bisa kembali ke tempat ini setelah sekian lama. Ketika mobil berhenti tidak jauh dari rumah, Arga meminta supir untuk menunggu sebentar. Ia ingin berjalan sendiri menuju rumah itu. Tas kecil ia bawa di tangannya. Langkahnya terasa sedikit ragu. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan haru yang memenuhi hatinya. Jalan kecil menuju rumah bambu itu masih sama seperti dulu. Tanahnya sedikit berdebu, di kanan kiri jalan ada tanaman pisang dan beberapa pohon kelapa. Arga berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti membawa kenangan lama kembali ke hidupnya. Akhirnya, rumah itu terlihat. Rumah bambu yang selama ini hanya ia lihat dalam ingatan. Namun, ketika Arga semakin mendekat, ada sesuatu yang terasa aneh. Suara keras terdengar dari halaman rumah. Seperti seseorang sedang berbicara dengan nada tinggi. Arga memperlambat langkahnya. Ia berdiri di balik pagar kecil yang terbuat dari kayu. Suara itu semakin jelas. Seorang perempuan sedang berbicara dengan nada marah. Arga mengenali suara itu. Itu suara Maya. Namun, ada suara lain yang terdengar sangat lemah. Suara yang sangat ia kenal. Suara ibunya. Jantung Arga tiba-tiba berdetak lebih keras. Ia berjalan sedikit lebih dekat. Dan ketika matanya akhirnya melihat halaman rumah itu dengan jelas, tubuhnya langsung membeku di tempatnya. Pemandangan di depan rumah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Arga berdiri kaku di balik pagar kayu kecil itu. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga untuk bergerak. Nafasnya terasa berat, sementara matanya menatap halaman rumah dengan rasa tidak percaya. Di tengah halaman yang dulu sering ia sapu bersama ibunya, kini ada sebuah pemandangan yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ibunya, Sari. Perempuan yang selama ini ia rindukan. Perempuan yang selalu ia bayangkan tersenyum setiap kali ia pulang. Kini duduk di dekat tiang kayu di depan rumah. Tangannya terikat dengan tali kasar. Tubuhnya basah kuyup. Di sampingnya ada ember besar berisi air. Dan di depan ibunya berdiri Maya, perempuan yang ia percayai selama bertahun-tahun untuk menjaga ibunya. Maya memegang sebuah gayung. Wajahnya terlihat kesal. "Berapa kali aku harus bilang, Bu?" kata Maya dengan suara keras.
Kalau disuruh bersih-bersih rumah, lakukan dengan benar. Sari menundukkan kepala. Maafkan ibu, jawabnya dengan suara sangat pelan. Suara itu terdengar lemah, seolah tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berbicara. Namun Maya justru terlihat semakin marah. Maaf terus, katanya dengan nada tajam. Sejak pagi kerjaan ibu tidak ada yang beres. Maya kemudian mengambil air dari ember dengan gayung. Tanpa ragu ia menyiramkannya ke tubuh Sari. Air itu mengenai wajah dan pakaian Sari yang sudah basah. Sari hanya memejamkan mata. Ia tidak melawan, tidak berteriak, tidak mencoba membebaskan dirinya. Arga yang melihat semua itu dari kejauhan, merasa dadanya seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. Selama bertahun-tahun ia bekerja siang malam di negeri orang. Ia menahan dingin, menahan kesepian, menahan rasa rindu. Semua itu ia lakukan demi satu hal, agar ibunya hidup lebih baik. Namun, yang ia lihat sekarang justru kebalikannya. Ibunya diperlakukan seperti orang yang tidak berharga di rumahnya sendiri. Maya kembali mengambil air. Kali ini ia menyiramkan air itu lebih keras. "Belajar yang benar, Bu," katanya dengan nada mengejek. "Mas Arga kirim uang setiap bulan. Rumah ini harus selalu rapi." Sari hanya menunduk. Tubuhnya terlihat menggigil. Namun ia tetap tidak berkata apa-apa. Di luar pagar, Arga merasa matanya mulai panas. Ia ingin berlari ke dalam halaman. Ia ingin menghentikan semuanya saat itu juga. Namun kakinya seperti tertahan. Ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di tempat. Ia ingin melihat semuanya. Ia ingin mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Beberapa tetangga terlihat berdiri agak jauh dari rumah. Mereka memperhatikan kejadian itu dengan wajah tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani mendekat. Seorang ibu tua bahkan terlihat menggeleng pelan sambil berbisik kepada orang di sebelahnya. "Kasihan sekali Bu Sari." Kalimat itu terdengar jelas oleh Arga. Hatinya terasa semakin hancur. Selama ini ia selalu percaya bahwa ibunya hidup tenang di desa. Ia selalu percaya Maya merawat ibunya dengan baik. Setiap kali mereka berbicara di telepon, Maya selalu terdengar lembut. "Ibu sehat. Ibu baik-baik saja. Mas tidak perlu khawatir." Semua kata-kata itu sekarang terasa seperti kebohongan yang menusuk hati Arga. Di halaman rumah, Maya akhirnya melempar gayung ke tanah dengan kesal. "Sudah," katanya. "Duduk saja di situ sampai Ibu sadar bagaimana cara bekerja yang benar." Ia kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu bambu itu tertutup dengan keras. Halaman rumah kembali sunyi. Hanya suara angin yang bergerak pelan. Sari masih duduk terikat di tiang. Tubuhnya basah dan sedikit gemetar. Beberapa tetangga yang tadi melihat perlahan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang berani mendekat. Arga masih berdiri di balik pagar. Matanya tidak pernah lepas dari ibunya. Ia hampir tidak mengenali perempuan itu. Tubuh Sari terlihat lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya. Rambutnya sudah banyak yang memutih. Wajahnya terlihat sangat lelah. Arga merasakan sesuatu yang sangat berat di dadanya. Penyesalan. Selama ini ia terlalu percaya. Terlalu sibuk dengan kesuksesan yang ia kejar. Ia bahkan tidak pernah benar-benar memastikan bagaimana kehidupan ibunya di desa. Perlahan Arga melangkah mendekat ke halaman. Langkahnya pelan, sangat pelan. Tanah di bawah kakinya terasa seperti bergetar. Ketika ia sudah cukup dekat, Sari yang masih menunduk perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terlihat merah. Namun ketika pandangannya jatuh pada sosok yang berdiri di depannya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya membesar, seolah ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Arga." Suara itu hampir seperti bisikan. Arga merasakan hatinya semakin hancur ketika mendengar suara ibunya menyebut namanya dengan cara seperti itu. Ia berdiri tepat di depan ibunya sekarang. Namun, ia belum berkata apa-apa. Di dalam rumah, suara langkah Maya terdengar mendekat. Dan dalam beberapa detik lagi, ia akan keluar kembali ke halaman, tanpa tahu bahwa seseorang yang tidak pernah ia duga sudah berdiri di sana. Sari masih menatap Arga dengan mata yang penuh keterkejutan. "Arga."
Suara itu keluar dari bibirnya dengan sangat pelan, hampir seperti hembusan napas yang tertahan terlalu lama. Arga berdiri tepat di depannya. Namun wajahnya tidak menunjukkan senyum seperti yang sering ia bayangkan selama bertahun-tahun. Wajah itu penuh emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit, ada kemarahan, ada penyesalan yang begitu dalam. Perlahan Arga berlutut di depan ibunya. Tangannya gemetar ketika ia mencoba membuka tali yang mengikat pergelangan tangan Sari. Tali itu kasar dan terlihat terlalu kencang. "Siapa yang melakukan ini?" bisik Arga dengan suara yang berat. Sari segera menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak." Namun Arga tidak berhenti. Tangannya terus berusaha melepaskan simpul tali itu. Beberapa detik kemudian, tali itu akhirnya terlepas. Sari langsung memegang tangannya sendiri yang memerah karena ikatan tadi. Arga melihat luka itu dan dadanya terasa semakin sesak. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, pintu rumah terbuka. Maya keluar dengan langkah cepat sambil membawa sebuah ember kecil. Namun langkahnya langsung terhenti ketika matanya melihat seseorang berdiri di halaman. Ember itu hampir jatuh dari tangannya. "Mas," wajah Maya berubah pucat. Ia benar-benar tidak menyangka melihat Arga di sana. Arga berdiri perlahan, matanya menatap Maya dengan tatapan yang sangat dingin. Suasana halaman tiba-tiba terasa sangat sunyi. Angin sore bergerak pelan, membuat daun-daun di sekitar rumah berdesir halus. "Mas, sejak kapan kamu pulang?" kata Maya dengan suara gugup. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Arga tidak menjawab. Tatapannya hanya berpindah dari wajah Maya ke ember air yang masih ada di tangannya. Kemudian kembali ke wajah Maya. Beberapa tetangga yang tadi sudah masuk ke rumah mulai keluar lagi ketika melihat Arga berdiri di halaman. Kabar kepulangan Arga menyebar sangat cepat. Orang-orang mulai berkumpul di dekat pagar rumah. Maya mulai terlihat semakin panik. "Mas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Akhirnya Arga berbicara. Suaranya sangat pelan, namun setiap kata terdengar berat. "Aku melihat semuanya." Maya terdiam. Ia mencoba mencari alasan. "Ibu tadi tidak mau bekerja dengan benar," katanya cepat. "Rumah ini berantakan sejak pagi. Aku hanya ingin memberi pelajaran supaya beliau lebih disiplin." Kalimat itu membuat beberapa tetangga saling berpandangan. Arga menatap Maya tanpa berkedip. Memberi pelajaran? Suaranya masih tenang, namun ketenangan itu terasa menakutkan. Maya mencoba mendekat. "Mas, kamu tidak mengerti situasinya di rumah ini. Aku yang mengurus semuanya selama kamu di luar negeri. Aku juga yang merawat ibu." Arga menoleh perlahan ke arah ibunya yang masih duduk di kursi kayu. Tubuhnya masih basah, wajahnya terlihat sangat lelah. "Apakah ini yang kamu sebut merawat?" tanya Arga. Maya terdiam beberapa detik. Warga desa yang berdiri di luar pagar mulai berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka akhirnya berani berbicara. Pak Darto, seorang tetangga yang sudah tua, melangkah sedikit mendekat. "Nak Arga?" Arga menoleh. Pak Darto menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Sebenarnya, kami sudah lama melihat semua ini." Maya langsung menoleh dengan wajah kaget. Pak Darto melanjutkan dengan suara pelan. "Ibumu sering diperlakukan tidak baik. Kadang dimarahi, kadang disuruh bekerja terlalu berat. Bahkan beberapa kali seperti tadi." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Maya segera mencoba membela diri. "Itu tidak benar." Namun beberapa tetangga lain mulai berbicara. "Kami juga pernah melihatnya. Bu Sari sering menangis di belakang rumah. Kadang beliau tidak makan sampai malam." Suara-suara itu semakin banyak terdengar. Maya mulai terlihat semakin panik. "Mas, jangan percaya mereka. Mereka hanya salah paham." Namun Arga tetap diam. Ia memandang semua orang yang berdiri di sana. Kemudian ia kembali menatap Maya. "Selama ini, setiap kali aku menelepon, kamu selalu bilang ibu baik-baik saja." Maya tidak menjawab. "Aku percaya padamu. Aku kirim uang setiap bulan, supaya ibu hidup nyaman." Suara Arga mulai berubah. Ada getaran emosi yang semakin sulit ditahan.
Tetapi yang aku lihat hari ini, justru seperti ini. Maya menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Di belakang Arga, Sari berdiri perlahan. Ia memegang lengan anaknya dengan lembut. Sudahlah, Nak. Tidak perlu membuat masalah besar. Namun Arga tidak bisa menahan semuanya lagi. Ia berbalik dan memeluk ibunya dengan erat. Tubuh Sari yang kecil terasa sangat ringan di pelukannya. Air mata akhirnya jatuh dari mata Arga. Maafkan Arga, Bu. Suaranya bergetar. Arga terlalu lama meninggalkan ibu sendirian. Beberapa orang di halaman itu ikut menundukkan kepala melihat pemandangan tersebut. Sementara Maya berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya pucat. Semua yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbuka di depan banyak orang. Dan untuk pertama kalinya sejak Arga kembali ke desa itu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Halaman rumah itu dipenuhi suasana yang sangat sunyi. Tidak ada lagi suara keras. Tidak ada lagi bentakan. Yang terdengar hanya suara angin yang bergerak pelan melewati pepohonan di sekitar rumah. Arga masih memeluk ibunya dengan erat. Tubuh Sari yang kecil terasa sangat ringan di pelukannya. Seolah semua beban hidup telah menguras kekuatannya selama bertahun-tahun. Arga tidak pernah menyangka kepulangannya ke desa akan berubah menjadi momen seperti ini. Di kepalanya masih terbayang pemandangan yang baru saja ia lihat. Ibunya terikat di tiang. Tubuhnya basah karena disiram air. Wajahnya menunduk menahan rasa sakit dan malu. Setiap bayangan itu terasa seperti pisau yang terus menusuk hatinya. Perlahan Arga melepaskan pelukan itu dan menatap wajah ibunya. Wajah yang dulu selalu terlihat kuat kini tampak sangat lelah. Garis-garis usia terlihat jelas. Rambut yang dulu hitam kini sebagian besar telah memutih. Arga merasa dadanya semakin sesak. "Bu," katanya pelan. Sari tersenyum kecil, meskipun matanya masih basah oleh air mata. "Ibu baik-baik saja, Nak." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Arga, kalimat itu justru membuat hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin ibunya masih berkata baik-baik saja setelah semua yang baru saja terjadi? Arga menundukkan kepalanya. "Maafkan Arga, Bu." Suaranya bergetar. Arga terlalu lama pergi. Arga terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja di sini. Sari menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ibu tahu kamu bekerja keras di sana." Arga mengangkat wajahnya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara seseorang terdengar dari arah pagar. Orang-orang desa masih berdiri di sana. Beberapa dari mereka tampak terharu melihat apa yang terjadi. Padarto melangkah mendekat sedikit. "Nak Arga?" Arga menoleh. Padarto menghela napas panjang. "Kami semua tahu kamu anak yang baik. Kami hanya tidak tahu bagaimana harus memberitahu kamu tentang semua yang terjadi di sini." Arga mengangguk pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Yang paling ia salahkan justru dirinya sendiri. Sementara itu, Maya masih berdiri di dekat pintu rumah. Wajahnya pucat dan matanya terlihat gelisah. Semua orang kini mengetahui apa yang telah ia lakukan. Tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan kebenaran. Arga berdiri perlahan. Ia membantu ibunya duduk di kursi kayu di halaman. Kemudian ia berjalan beberapa langkah menuju Maya. Setiap langkahnya terasa berat, namun wajahnya tetap tenang. Maya mencoba berbicara. "Mas, aku bisa menjelaskan semuanya." Arga berhenti beberapa langkah di depannya. Matanya menatap Maya dengan tatapan yang sangat dalam. "Apa yang ingin kamu jelaskan?" Maya menunduk. Aku hanya merasa tertekan selama ini. Semua orang selalu membicarakan kesuksesan kamu. Semua orang memandang rumah ini seolah milik orang kaya. Aku harus mengurus semuanya sendirian." Suaranya mulai bergetar. Namun Arga tetap diam. Maya melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Aku tidak bermaksud menyakiti ibu." Arga akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, namun setiap kata terasa sangat tegas. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perlakuan seperti itu. Maya menunduk lebih dalam. Air mata mulai jatuh dari matanya. Namun Arga tidak lagi memperpanjang pembicaraan itu.
Ia menoleh kembali ke arah ibunya. Di dalam hatinya, keputusan sudah terbentuk dengan jelas. Hari itu juga Arga meminta beberapa tetangga membantu membersihkan rumah. Ia menyiapkan kamar yang lebih nyaman untuk ibunya. Ia juga mulai berbicara dengan kepala desa tentang rencananya membangun rumah baru di tanah yang sama. Rumah yang lebih kuat, rumah yang lebih hangat, rumah yang benar-benar layak untuk seorang ibu yang telah berjuang sepanjang hidupnya. Beberapa minggu kemudian, pembangunan rumah baru itu dimulai. Rumah bambu lama tetap berdiri di sampingnya sebagai kenangan masa lalu. Namun rumah baru perlahan tumbuh di tanah itu. Setiap hari Arga berada di sana. Ia mengawasi pembangunan. Ia berbicara dengan para pekerja. Dan yang paling penting, ia menghabiskan waktu bersama ibunya. Sore hari mereka sering duduk di halaman. Kadang hanya berbicara tentang hal-hal sederhana. Kadang hanya diam sambil memandang langit desa yang perlahan berubah warna ketika matahari tenggelam. Suatu sore, Sari memandang anaknya dengan lembut. Kamu tidak perlu tinggal di desa terus, nak. Bisnismu ada di negeri jauh. Arga tersenyum. Bisnis bisa berjalan dari mana saja. Namun ibu hanya satu. Sari terdiam mendengar itu. Matanya kembali basah oleh air mata. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Di bawah langit desa yang tenang, Arga akhirnya memahami sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Kesuksesan bukan hanya tentang uang, bukan juga tentang perusahaan besar atau kekayaan yang banyak. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang tidak melupakan orang yang telah mencintainya sejak awal. Dan bagi Arga, orang itu adalah ibunya. Perempuan sederhana yang selama ini menunggu kepulangannya dengan penuh kesabaran. Kini, Arga akhirnya kembali. Bukan hanya sebagai anak yang sukses, tetapi sebagai anak yang tidak ingin lagi meninggalkan rumahnya terlalu lama. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan doa untuk ibu di kolom komentar. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada semua ibu yang telah berjuang untuk anak-anaknya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Semoga kita semua selalu diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita sebelum semuanya terlambat. Amin.